Oke teman-teman, ini baru di kebun Jogja Anggur 3 ya. Jadi per hari ini pohon di sini setelah pruning itu berumur 18 HSP ya teman-teman. Dan ini kelihatan bunga udah pada mekar semua ini teman-teman. Jadi itu udah mulai kelihatan ya. Udah kelihatan semua. Ini tinggal beberapa hari lagi menunggu proses untuk penyerbukan ya. Ini bunganya juga lumayan banyak teman-teman di sini. Udah kelihatan brokoli semua. Brokoli. Jadi ini waktunya kita rawat dan menunggu proses penyerbukan biar jadi buah ya. Ini ada yang satu tersier, ada 4 dompol ini ya. 1, 2, 3, 4. Ini satu tersier ini. Ini juga bunganya di sini banyak banget teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman di video yang lalu kita sebut di sini pakai pupuk murah ya. Mungkin teman-teman yang belum mengikuti saya cantumkan ada di link deskripsi ya. Karena saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Jadi nanti ada 4 video tentang pemupukan di sini pepakai organik. Teman-teman bisa cek di link deskripsi ya. Jadi kemarin ada yang bertanya ini pupuknya murah pakai apa lah, mungkin karena belum mengikuti jadi kita cantumkan aja di link deskripsi. Teman-teman bisa membukanya, nanti ada urutannya mulai dari pemupukan pertama sampai pemupukan keempat sebelum pruning. Jadi nanti disimak aja di video di link deskripsi ya. Ini kita lihat dulu untuk kondisi pohon saat ini. Ini juga di sini banyak ya teman-teman. Nah teman-teman kadang bunga anggur itu diganggu hama semut ya, diganggu hama semut seperti ini ya. Ini sangat mengganggu sekali teman-teman. Nah ini merengkel seperti ini ya bahasanya ya. Kita coba potes. Jadi teman-teman yang terutama pemula kadang belum tahu ini banyak semutnya nih. Ini sangat mengganggu sekali teman-teman. Jadi membuat gagal dalam proses tumbuhnya tunas ya semut ini. Jadi teman-teman yang ketika pruning itu pastikan aja semutnya juga hilang ya. Kalau bisa rantingnya itu disiram air atau bisa disemprot regen untuk semut. Yang penting semut-semut itu pastikan tidak ada di batang ya. Ini semutnya ini sangat mengganggu sekali ya. Jadi biasanya membuat kondisi seperti ini ya. Ini kita hancurkan aja nih karena banyak rumah semutnya ya. Jadi memang karena pohonnya banyak, jadi kadang kita walaupun seleksi masih ada semut yang mengganggu karena tidak kelihatan ya. Ini juga lihat. Nah ini seperti ini teman-teman. Ini kalau ada bunga, ini ada bunga. Jadi terganggu sekali. Jadi akibatnya jadi gagal karena semut ini. Jadi kita harus bersihkan waktu proses pruning ya sekalian ya. Jadi bisa disiram batangnya pakai air atau disemprot dengan regen tadi. Nah di video ini saya akan share pengalaman ya teman-teman. Jadi tentang organik atau pentingnya organik untuk kebun anggur ya atau untuk tanaman. Nah di sini saya memberlakukan organik itu dengan pupuk kandang dan kompos daun-daunan ya. Jadi di balik mulsa atau wet mat ini ada pupuk kandang ditabur di atasnya dan daun-daunan. Jadi pohon ini jadi sehat-sehat ya teman-teman. Jadi ketika organik itu sehat, maka ketika kita pupuk apapun pohon itu akan responsif atau menyerap. Jadi mau kimia boleh, mau organik boleh, semua nutrisinya karena pohonnya sehat jadi akan terserap ya. Jadi ini kemarin aja pakai yang saya bilang pupuk murah, ini bisa dilihat ya, satu tersier ini bisa bunganya 4 dompol nih teman-teman. Ini padahal cuma ranting liar ya, ranting liar yang ke bawah. Ini bunganya 1, 2, 3, 4, 5 dompol ya teman-teman. Ada 5 dompol dalam satu ranting tersier yang tumbuh liar. Ini di ranting lainnya juga semua buah bunga teman-teman. Ini buah bunga ya. Ini buah bunga. Itu buah bunga. Jadi semua yang kita pangkas di sini yang rantingnya bagus, sebagian besar buah bunga semua ya. Ini bahkan di ranting kecil aja buah bunga semua ini teman-teman. Ada yang 2 dompol, ada yang 1 dompol.
Ini ya kelihatan semua ya. Ini yang di atas-atas juga itu bawa bunga semua. Nah ini karena pohonnya sehat ya teman-teman. Jadi pohon sehat itu ibarat manusia juga, ketika dia sehat, dia fit atau prima dengan kondisi yang bagus, maka kita berlakukan apapun dia bisa. Ini ketika kita pruning juga bawa bunga semua, itu bunga semua ya. Nah itu pentingnya organik ya teman-teman. Jadi di seling kita kimia, kita juga pakai organik. Jadi ibarat manusia juga, kalau kita minum obat-obatan kimia kan terus saja merusak ya. Tapi kalau kita imbangi dengan organik, maka akan menjadi daya tahan tubuh yang kuat ya. Daya tahan tubuh yang kuat. Begitu juga dengan tanaman ya. Ini ya. Ini bisa dilihat bunganya menyenangkan seperti ini. Nah teman-teman, bukti kalau organik itu membuat pohon subur ini juga jadi bukti ya. Ini memang sengaja nggak kita hilangkan nih, kalau di bahasa Jawanya cipluan ya. Jadi ini karena kita biarkan aja nih pohonnya aja menyerap nutrisi yang kita berikan, subur banget ya. Rantingnya aja gede banget ini. Jadi memang di sini tanahnya sehat. Jadi pohon-pohon di sini pada berbunga semua. Itu bisa dilihat ya teman-teman, banyak banget bunganya nih. Jadi itu adalah pentingnya organik untuk tanaman. Nah bagi teman-teman yang belum mengikuti, seperti saya sebutkan tadi, untuk pemupukannya ada di link deskripsi ya, untuk pemberlakuan organiknya seperti apa. Seperti saya yang kemarin tabur pupuk kandang, terus tabur daun-daun, semua ada di link deskripsi. Jadi teman-teman nggak perlu takut, bisa menyimak aja. Dan ini adalah sharing pengalaman dari kita ya teman-teman. Memang kita juga pakai kimia, tapi kimia itu sifatnya hanya 25% aja atau pembantu aja. Jadi yang terpenting adalah organik untuk pembenahan tanah sehat di sini. Jadi teman-teman yang misalnya tanahnya nggak sehat seperti bebatuan atau tanah gambut atau apa, itu bisa diakali ya teman-teman. Jadi bisa dibuat lubang tanam aja, lalu diisi media, bisa sekam bakar. Terus kalau mau bagus tambah daun bambu dan gedebok pisang dicacah, itu jadi media yang bagus sekali dan jadi rumah mikroba. Jadi ini hasilnya ya. Ini kita tanam dulu juga pakai media daun bambu. Terus untuk toppingnya kita pakai pupuk kandang dan kompos-kompos. Terus pupuknya juga sebagian pakai organik. Jadi pohonnya sehat-sehat banget. Dan di sini juga nggak ada jamur sama sekali ya teman-teman. Ini bunga yang keluar dari tunas kecil aja, bunganya ada 2 dompol seperti ini ya. Nah sedikit banyak mungkin ini sebagai sharing aja, jadi bukan acuan yang pokok untuk berkebun anggur. Tetap bisa pakai pupuk kimia, tapi saran saya tetap kondisikan dengan organik, jadi berimbang ya. Kimia nanti juga akan menjadi residu untuk tanaman. Misalnya kita pakai fosfat atau kalium yang tinggi, pasti juga banyak yang tersisa ya, atau rilisnya lama, jadi nggak dimakan tanaman, jadi membuat racun untuk tanaman. Jadi untuk menetralisir kita tambahkan organik, bisa tambah nanti siram M4. Jadi mikroba itu akan menetralisir dari sisa residu dari pupuk-pupuk kimia. Jadi memang udah terbukti sih kalau memang organik itu memang bagus sekali ya untuk semua tanaman ya. Pastinya untuk semua tanaman. Bisa dilihat hasilnya seperti ini ya. Ini di ujung-ujung atas juga bawa bunga semua teman-teman. Jadi seperti itu, untuk pemberlakuannya kita harus berimbang. Jadi kalau bisa minimal 50% kimia, 50% organik, nanti tanaman akan berumur panjang karena kondisinya sehat dan tetap stabil dalam pembuahan. Nah ini teman-teman yang di sistem tralis juga bunganya banyak ya teman-teman. Jadi para banyak, bunganya banyak. Ini ada yang 1 tersier, ada yang banyak banget nih teman-teman. Ini bunganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14. Ini teman-teman ya. Jadi satu tersier, ini satu tersier. Ini ada yang bunganya sampai 14 dompol teman-teman. Jadi satu tersier 14 dompol bunganya. Jadi ini dengan pemberlakuan pupuk organik juga pohonnya sehat. Jadi kemarin kita pakai pupuknya murah tetap bisa berbunga dengan banyak juga. Jadi memang sharing pengalaman, tapi juga menurut saya juga memang terbukti ya teman-teman. Memang terbukti pohonnya jadi sehat dan berbunga banyak. Ini di ranting yang lainnya juga bawa bunga semua nih ya. Ini bawa bunga semua ini. Ini ada Muscat Medovi, ada Doneski ini di sini. Dan juga bawa bunga semua. Ini juga ya teman-teman. Jadi ini memang belum tertata rantingnya. Nanti beberapa hari lagi kita tata ya. Ini pohonnya ya. Oh ya teman-teman, kalau mau tahu ini yang di sini nih rootstocknya Red Master ya. Rootstock Red Master, yang di sana tuh Isabella. Jadi kemarin di sini kita juga tidak memakai stres air. Jadi ketika seminggu pemupukan terakhir, seminggu kemudian langsung kita pangkas. Jadi kita di sini kondisinya tidak pakai stres air ya. Karena memang kita udah yakin mau berbuah, jadi daripada menunggu waktu yang lama, langsung kita pruning aja dan hasilnya bisa banyak ini. Nah oke teman-teman, itu dulu ini kondisinya ya saat ini ya. Jadi per hari ini 18 HSP. Ini di sebelah sini juga bawa buah semua, bawa bunga semua ini. Jadi kuncinya yang penting membuat tanaman sehat ya teman-teman. Berlakukan organik dan kimia kalau bisa berimbang. Tujuannya biar media di sini sehat, akarnya sehat. Nanti ketika akar sehat, media sehat, terus saja pohonnya juga sehat. Dan untuk pembuahannya juga enak ya. Kalau medianya nggak sehat, biasanya ya teman-teman, biasanya akar di sini akan lari. Akar di sini akan lari. Jadi ketika kita pupuk, kadang ada percuma. Jadi intinya di sini, area di sini dibikin media yang sehat dengan pupuk organik tadi. Bisa penambahan pupuk kandang atau kompos daun-daunan atau tabur siram E4 atau air lindi atau apapun yang organik di situ sebagai rumah mikroba, maka pohonnya sehat, akarnya nggak lari, dan ketika kita pruning bisa menghasilkan bunga-bunga yang banyak seperti ini. Jadi kesimpulannya kalau saya tetap berlakukan organik yang bagus ya. Buat media sehat, tanaman sehat, maka hasilnya juga sehat juga. Jadi itu dulu teman-teman. Ini kita akan melanjutkan pekerjaan dulu. Nanti kita update ke depannya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.